Pak, Papa kapan terakhir ke Salatiga? Udah agak lama juga. Udah lama ya? Udah lama. Kangen nggak? Kangen banget. Gini Pak, aku ada rencana sama anak-anak mau ke Salatiga. Nah. Tapi kan aku kan kalau ke Salatiga tuh selalu cuma pas liburan-liburan aja. Jadi Dan cuma masih sebentar. kecil, Masih waktu kecil. Jadi rencananya kita mau ke Salatiga. Aku mau ajak Papa sama Om Kris. Kan lebih Papa sama Om Kris lebih tahu Salatiga. Boleh tuh, boleh. Sekarang Asik. kita nyekar kan udah lama. Nyekar, ya pertama Nyekar nyekar. Papa. Oke. Tapi nanti Papa sama Om Kris jalan duluan aja. Oke. Aku nanti sama anak-anak. Siap. Ketemu di sana ya. Ketemu sana ya. Udah telepon Om Kris? Aku udah bilang sama Om Udah, Kris, oke. mau jadi mau kalau ada Papa gitu katanya. Iya, udah. Jadi Papa temenin kita cocok semua kita berangkat. Oh, asik. 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 Oke, kita akan ke Salatiga melihat kampungnya Papa sama. Juga masih bekas rumah kita. Iya, oh iya kita ke sana juga. Oh, Iya. udah lama juga nggak ke sana ya? Udah lama. Oh, saya dari berapa 10 tahun yang lalu nggak pernah ke sana. Oh, oke, berarti kita ke sana. Aku motoran, Papa motoran nggak? Udah. Sepuh. Udah sepuh. Oh, kalau Om Kris kayaknya masih berani Masih, kayaknya Om masih, Kris. ya. Jadi pokoknya yang penting temenin kita aja. Oke. Tapi nanti kita cocokan pada mau motoran. Siap. Sambil lihat Salatiga kayak apa. Oke. Kangen juga. Oke. Ini berarti temanya homecoming, kita pulang. Oke, let's go. Nanti aku kabarin anak-anak berarti Papa sama Om Kris Oke. setuju ya. Oke. Berangkat. Salah tiga. Kenapa motor kita kayak begini nih? Karena kan ini slow seat. Menyesuaikan dengan roda-roda gila, Roda-roda bro. gila juga zaman dulu kan maksudnya dandanan juga begini. Iya. Motor juga nggak perlu moge lah, santai aja. Ya, kita mesti setiap daerah kita beda-beda motor. Ini motornya beda, ini motor si Gofar nih. Experience. Ini punya Gofar? Gofar Hilman. Siap. Ini aslinya apaan sih motornya? Ya? Aslinya motornya apaan? Aslinya gua nggak tahu ini asli sih motor, emang asli motor bukan sepeda. Bukan, maksud gua. Gimana sih? Win ya? Jadi satu-satunya adalah yang punya motor sendiri adalah ini punya gua. Kita naik motor tuh bener-bener hari ini menyesuaikan dengan roda-roda gila. Gofar! Pergi jauh! Pergi jauh! Far, Ini motor lu, bro. Gua pinjem dulu ya. Far. Kasus lu gimana Mas? Jangan Yang- ngomongin kasus, Oh iya, orang semua sorry. orang ini kacau nih orang ya. Hei, Starlet gua nanti Starlet. Lagi bangun Starlet? Iya, nanti sama dia. Ini tapi motor lu nih, motor apa sih? Win ya? Win. Oh. Wih, keren. Ganti apaan? Ganti apa? Ganti lus. Ganti ZND 190 cc. Wanjay. Biasanya kan cuma cepet ya. Lu kapan ikutan dong sama kita dong naik motor? Sama Wancoy, ajak Wancoy. Ayo. Lu kayaknya nggak mau ya sama kita gabung ya? Entar Luffy. Hah? Tadi ada pop-up cewek siapa ya? Ya udah dah, gue cobain motor lu ya. Ntar dari Jakarta ketemu. Aman, yuk gas. Dadah. Thank you. Starlet gue mau gini. Oke, kita coba langsung. Kita pakai cobain motor dulu ya. nih. Oke. Ini berarti 2 tak semua nih ya? Dua tak. Enggak semua. Kan Win 4. Oh iya? Iya, Win 4. Ya, nggak usah keroyokan, santai aja. Udah kita berdua tak. Kita cobain. Akan naik. Berangkat kita. Salatiga pulang kampung. Berhenti. Pak polisi. Dari mana kan? Dari Jakarta. Oh, wah. Waduh.
Wah, gua kena juga nih kayaknya. Pasrah. Waduh, masih baru capek. Waduh, ini kenapa nih? Ada apa? Rese ini orang ya. Roy salah 3. Oh, Oh, Roy salah maaf, 3. ya. Oh, yang punya salah 3. Oh, yang punya salah Sorry, 3. sorry Pak, maaf. Bapak Roy salah 3. Iya. Dia desa salah terus. Ya, bener. Iya benar. Ini maksudnya saya nggak bisa bela apa-apa. Ini kenapa? Mau masuk salah 3 emang kenapa? Aku izin dulu. Oh, harus izin dulu. Sorry, apakah Bapak memegang darah ini? Daerah sana. Oh, dari sana. Ini bukan ormas. Ini Mas Roy. Oh, dibalik ormas jadi Mas Roy. Nah, episode Dedudas kali ini pulang kampung bersama papaku dan Om Kris. Oh, dulu tuh kalau misalnya orang-orang mau lewat salah 3 tuh papa suka berhentiin. Suka berhentiin. Ini acara keluarga apa sih? Iya, maaf ya. Oh iya, iya. Kamu kangen. Ini bagian dia soalnya. Maaf ya, udah lama banget gue gak ketemu. Dulu pernah satu rumah. Oh. Enggak, kenapa diberhentiin, Om? Ya biar kenal aja. Biar kenal aja. Dikit-dikit. Oh, Roy, kenalannya Pak. Karena itu kebiasaan dulu. Om. Waktu muda. waktu muda. Ya kalau udah tua saya yang ditonton. Kalau kalian tahu Om Roy itu kayak gimana masa mudanya. Udah. Ini penasaran nih kita ya. Penasaran. Tapi Om Kris Jamrut, ini Kok kan bukan juga Itu Krisyanto. Iya, iya. Beda ya. Ini susah nyambungnya ya. Ini Chris Martin. Ini Kris Salam. Kalau Kris Salim begini. Iya. Wow. Tapi kenapa nggak Roy Martin, Chris Martin ya? Nah, Nah, kalau Roy Martin itu dulu bikin jeans. Merek jeans kan Roy Martin. Kalau Chris Salam bikin sarung. Sarung. Oh iya beneran. tapi Saya ketipu. tapi kalau Chris Martin masih cocok. Tapi kalau Roy Salam nggak cocok ya. Iya. Roy Martin cocoknya. Cocok ya. Wajahnya sih Roy Martin banget. Ntar lu, jadi gua mesti ngomong apa? Enggak ada. Nggak usah, nggak perlu dipaksain Om. Nggak apa-apa. Om, Acara, nanti pengacara. cerita-cerita tentang gimana kehidupan di Salatiga dulu berdua nih. Dulu Oh, kan, oke. Ya. dulu kan pemuda Salatiga. Ah, nanti di tempat yang Karena ini penonton lebih pengen tahu kenakalan-kenakalan Om di masa muda Meet the dulu. legend, meet the legend, meet the Meet the legend. legend. Meet the Jadi kita legend. mau ngukur nakalan Om apa nakalan Aril ya. Yo, kenapa gua? Desta. Gua lagi, enggak usah. Berempat. Ini bagusnya, ini kan maksudnya ini kan seniman-seniman senior seperti ini harus nyampe ke generasi muda biar Benar. tahu Ya. bagaimana perjuangannya dulu seorang Om Roy Martin ke generasi kita, ke generasi yang muda. Jadi harus tahu. Kenapa bisa jadi sampai seperti sekarang? Maksudnya ini? bandel laki tapi apa yang memotivasi bisa jadi sebesar ini. Bedanya Dan dulu- nularin ke kita. Dulu syutingan dulu, artis yang zaman sekarang Ya. kan kita bisa ngobrol. Dan aja. satu yang cerita pasti, ya. ini nggak instan. Prosesnya panjang, bener Om ya? Kalau sekarang kan yang penting sensasi segala macam gitu kan cepet naik. Contohnya seperti kayak si nggak usah kali ya. Semuanya kan punya sensasi Iya sendiri-sendiri. betul betul. Langsung diam. Oke, Kalau kita lanjut ya. Oke. Ternyata dulu Om Om Roy, Roy motoran ya. dulu Om bokap sama Om Kris anak motor banget juga. Cuma sekarang katanya kalau udah paling kenceng berapa Om? 20. Pernah ngerasa ngebut banget. Lihat sepeda motor berapa Om? Enggak, itu 20 juga kaki turun gini nih. Flintstone kali. Oke kita berangkat ya. Jalan ya. Ya. Dan hebatnya juga kita membawa keluarganya Gading. Ada Om Roy Martin dan Om Chris Martin. Legenda. Chris Salam. Chris Salam. Chris Martin mah. Salah saya. Outplay. Nah, welcome to Salatiga. Nyampe salah tiga. Satu-satunya kota yang nggak Bangun pernah. makanya. Satu-satunya Akhirnya. kota yang nggak pernah dapat 100 ini. Karena salah tiga. Salatiga terus. Dapat 10 kali. Jadi Om salahnya apa aja Om? Ada 3 Om. Ya, cakep, bagus, keren. Weh. Oh itu salahnya. Terus kok bagus? Kok ada 2 legenda nih? Ya, satu legenda ular putih. Iya. Kok bisa ada? Mereka kenapa nih, Dik? Kan ini sebenarnya kampungnya mereka. Kalau gua kan kampung lu dong harus. gua kan kampung lu anak, dong. gua kan anak. Justru. Ada daerah Salatiganya. Jadi Om Roy sama Om Kris ini kebetulan memang besar di Salatiga ya? Om? Lahir dan besar di Salatiga. besar. Sekolah di Salatiga juga, semua di Salatiga. Bandel di Salatiga juga. Om? Bandel di sana. Oh, bandel di mana-mana. Kalau boleh tahu bandelnya bandel apa? Om? Sebenarnya kalau misalnya dibilang Salatiga ini ikonik banget, nempel banget sama papa sama Om Kris karena gua kan ke Salatiga tuh pas masih kecil, terus pas hanya liburan-liburan. Tapi kalau Om Kris sama papa itu Lahir born di sana. and raised ya di situ ya. Nah, bandelnya diawalin dari tadi. Pak dulu cerita gimana sih Pak? Oh, yang Papa tadi. suka nyetopin orang-orang yang mau masuk Salatiga. Bukan, dulu kan jarang Pak. Kalau punya dari motor. Jadi kalau dari Semarang, dari Jogja atau Solo datang itu beberapa anak
Bapak cegat. Hah? Dicegat. Rusuh banget ini. Rusuh, bukan rusuh lagi. Halo. Kenalin teman-teman kita nih. Apa kabar nih? Oh, habis itu digampar habis itu lewat. Bapak, enggak. Kasih nama dulu. Roy Salatiga. Wah. Dari dulu pengen ngetopnya begitu. Pengen Itu ngetop. namanya aura farming. Tapi kalau masuk Salatiga harus di Nakson dulu kan Om ya? Dulu sampai sekarang kan? Masih ya itu ya? Jadi kalau dari Solo misalnya gua masuk Salatiga tuh din berapa kali gitu. Dulu kan lebih begini. Lihat jembatan mesti begitu. Kan dulu kan kita kalau pulang pergi Jakarta kan naik bus. Pokoknya tahu sampai Salatiga dari mana? Dari Gojrakan. Karena jalannya jelek banget. Begitu lu kebangun, ini Salatiga. Nah itu. Ya Allah, dulu saking jeleknya gitu. Jelek banget. Tapi Om Hatta Rajasa, ini kan kita bukan. Kok mata anak bukan. Maaf. Salah. Rambutnya sama. Elon. Elon Musk. Lucu nih. Saya senang banget bisa ngobrol sama Om Roy Suryo nih. Bukan. Bukan. Martin. Roy Kayoshi. Waduh. Itu lebih. Aduh, Rekiosi itu Om. Tapi Om nih, berarti kan ada makanan-makanan katanya ada favoritnya Om juga kan katanya pisang bakar di sini enak, pisang gorengnya enak banget. Enggak, kalau Chris ini apa aja enak. Asal gratis. Asal gratis. Asal gratis. Tapi kalau nongkrong di bantaran sering Om, di bawahnya. Aku sering. Jadi gini, ini kopi yang kita minum, ini kopinya enak banget. Dan ini ada pabriknya dari zaman Belanda. Kopi Bantaran ini ternyata ada pabrik kopi yang ada semenjak zaman Belanda. Masalahnya, Papa baru tahu sekarang. Nah, Dari dulu belum pernah. Dari pertama kali di situ. tapi kecilnya sering kesini. Dah Gue sering tiap, kesini liburan doang kan? tiap liburan ke Salatiga gue. Tapi Gading pernah sekolah di sini nggak? Dulu yang sekolah lama itu setahun tuh si Gali kakak gue. Kalau gue waktu itu kayaknya cuma sebulan 2 bulan dah gitu. Karena begitu masuk paling pinter kan anak Jakarta kan. Oh, tapi bener kata Gue paling bego di situ bahasa Jawa. kata Om Roy, Gading ini pinter ya Om ya? Pinter. Waktu kecil Contoh. sekolahnya pinter ya? Pinter. Kelihatan. Tapi kok soal asmara bego Om ya? Kamu juga. Oh iya. Kita semua ini. Oh iya. Ini Kita yang pinter-pinter di sini. Tuh, ini kan ini udah belajar ini. Ini mah Dibedakan. Duda dan orang kawin. Tapi kan pernah. pengalaman. Masa nggak pernah nyoba ya nggak? Fi? jangan dong. Bukan, masa iya. Masa disuruh Iya, nyoba? Jangan. Ya, oke kalau gitu nih kita udah isi-isi perut, kita ke pabrik kopinya Ntar dulu, Bantaran. kita motoran kan ya sama Om Roy sama Chris Motor. Oh, anak ini kan anak motor banget, Bro. Roda-roda gila. Roda-roda gila. Sekarang gila beneran. Kalau Om Chris masih aktif motoran ya Om ya? Masih. Ya. Sering, mesin touring. Baru pulang dari Nepal katanya kemarin. Himalaya. Iya. Kalau Om Roy terakhir motoran kapan? Ini orang siapa sih nanya-nanya mobil? Emang kerjaan saya ini kan acaranya gimana sih? Sorry, saya mesti diem aja nih acara gimana sih? Maaf nih. Udah terakhir puluhan kapan? tahun. Enggak lah yang motoran sama aku. Sekali Aku motor sama ajak dia. ke Kebayoran. Oh, kenceng banget. Wah. 20. Dulu atau Kalau muda? biasa 10, 20 tuh kenceng. Kita ada beberapa footage Om Roy dalam film-film dia menggunakan motor itu. Ya. Tapi Om Chris sih masih naik motor sama kita. Masih. Tapi Om Roy Martin dulu zaman dia kebut-kebutan, itu bahkan kalau misal dia rebah atau belok itu, knalpotnya harus keluar ada api, percikan-percikan api. Mesti kena. Segitunya. Ngebut kena banget aspal. itu dia. Cintaku di kampus biru. Oh, naik motor filmnya dulu. Kalau dulu anak-anak dulu kalau mau belok harus rebah gitu, Pak. Iya. Iya harus kena. Harus Footstep-nya keluarin harus- api, harus keluarin api. Knalpotnya harus keluar api, jadi kena aspal. Kalau kita jangan kan itu, ada yang kemarin di mana? Yang mana nih? Yang jatuh tiba-tiba. Oh gitu. Oh, iya. yang jatuh bego itu. Iya, Jatuh bego namanya. Maaf sekali lagi. Bintang Kejora. Bagus banget pemandangan. Wah, bagus banget. Rawa pening, Bro. Ini mitosnya ayam ada dari naganya. stick itu. Iya. Raffi tolong dijaga para duda sini jangan sampai loncat ya, takutnya terlalu stres. Jangan pada stres. Obatnya stres. Gua yang lagi BM malah. BM. Bonceng mobil. Bukan, banyak mau. Banyak mau. BM gimana sih? Gue pengen rumah baru, mobil baru. Pengen juga beli tiket pesawat buat Gempi sama liburan. Banyak mau ya? Gua sama Gempi tuh pengen liburan juga. Jadi gue bingung nih mana duluan gitu saking banyak maunya. Tenang. Istri baru juga bisa, kalau mau juga bisa. Amin. Jadi Gimana caranya? udah gak usah pada bingung. Kalau misalnya lu mau cari rumah baru, mobil baru, beli tiket pesawat, mau belanja, ataupun mau berbagai macam keperluan, datang aja ke event BNI Wonder X. Nih, BNI Wonder X 2025. Oh,
Pantun dong, pantun dong. Ini jagonya gua nih. Nih, ya. cakep. Belum. Oke. Belum. Enggak, belum cakep. Belum. Kamu cakep Nggak bisa jawab dia. Apa? Dia nggak bisa jawab. Kamu cakep Saya nggak? hanya rupawan. Pantun dong. Ya ini saya mau pantun. Yang bagus, yang bagus. Mbak Inul beresin baju. Cakep. Betul Vi, setuju. Udah gitu Pantun doang. gimana? Pantun bagaimana sih? Jadi acara paling seru kalau lo mau beli banyak, kan di sana tuh banyak banget pilihan ya. Mobil, rumah, tiket pesawat, dan juga keperluan lain juga ada semuanya. Betul, lu langsung ke sana aja, Ding. Acaranya tuh di ICE BSD Hall 6 sampai 10 Ya. dari tanggal 15 sampai 17 Agustus 2025. Langsung tuh. Tapi nih pastiin dulu nih ya, lu udah download Wonder by BNI belum dari sekarang? Belum. Harus Nih, dong. yang beginian. Biar bisa nikmatin promo-promonya. Kurang seru apa sih coba? Ya bener banget. Dan gue juga mau sampaikan ke kalian semuanya. Buat kalian yang udah punya Wonder by BNI nih. Tuh download nih. Tuh. Wonder by BNI tingkatin terus saldo dan transaksi kalian. Pastinya dong. Top mantap is the best. Karena di event BNI Wonder X 2025 akan ada penyerahan hadiah dari undian rezeki Wonder BNI. Jadi siapa tahu kalian akan bawa pulang Mercedes-Benz E300. Satu mobil. Untuk info lebih lengkap cek aja di sini ya. Nih, cek nih. Oke, berarti nanti gue langsung izin pulang ke Jakarta. Ngapain? Ngapain? Pakai nanya mau kemana ya? Gue mau ke event BNI Wonder X kali. Siapa tahu gue bisa dapat mobil Mercedes-Benz 300 itu kan, E300. Kalau itu mah gue juga mau kalau mobil. Pasti semua mau. Ya tapi yang itu gak mau yang tadi. Mobil semua mau. Ya udah. Angin. Gimana? Gimana kita nih udah? Oke, lanjut kita. Salatiga tuh ternyata udaranya adem ya. Wah, enak banget. Lambat banget, ayo dong guys, woi. Siapa nih lambat-lambat nih orang? Wah. Woi, sombong ya. Sombong banget tuh orang. Aku banget, parah. Kita ke pabrik kopi di mana tempatnya masih bangunan Belanda. Terkenal banget karena ya kayak heritage gitu bangunannya. Dan belum pernah di renov atau dirubah bangunannya, tetap seperti zaman Belanda dulu. Awal-awal. Ya, guys, kita udah sampai di pabrik gula Solo Pabrik nih. kopi. Solo ini Salatiga. Pabrik kopi Banaran. Pabrik Bisa baca. Banaran, bukan salahan. Nggak bohongan. Nggak bohongan, ini Banaran. Kocak banget deh. Ini katanya pabrik ini udah ada dari zaman Belanda dulu. Ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang makanya Dan kita katanya masuk aja dulu. banyak karyawannya masih orang Belanda loh. Enggak ada. salah. Ada hantunya. Tadi gue yang ngomong. Lu bohongin gua. Nah, Om Kris sama bokap nyampe langsung ngopi dulu. Ya, Om Kris lagi latihan tinju dulu. Nah, itu Christian. Oh iya, maaf. Jadi kita mau tur ke dalam biar yang tua-tua istirahat dulu. Tapi kalau ngomong-ngomong menurut gua Lu dari lagi. tadi lu. Dari tadi kentut terus Desta ya. Kayaknya masuk anjing nih dia ini. masuk angin. Yaudah kita akan segera masuk, kita akan melihat seperti apa pabrik kopi yang memang otentik banget ya. Yuk, let's go. Ini khas banget. Museum kopi di Salatiga. Bukan museum, masih aktif. Iya, Tapi itu kan udah ada jadi tulisannya. museum juga. Tapi jadi museum Oh, juga. ada museum baca, Pak. Di situ masih ada aktifnya. Ayo kita masuk. Let's go. Wah, Wah, Assalamualaikum. Wah, siap. Ini dengan Pak Budi. Pak Budi. Pak Budi saya minta kopi tubruk satu Bukan sama warung, bukan warung. Budi sehat, Pak Budi. Sehat Pak Budi. Budi ya. Oh, dia berjabat tangan terus ya, Pak Budi. Ini sambil kayak ada yang moto ya, kayak ada yang moto. Udah. Pak Budi. Pak Budi, ini pabrik dari tahun berapa, Pak? Pak Budi. Oh, itu lama-lama nikah ini. Sah. Pak Budi, ini Berdiri pada tahun 1911. wow. Ini dari 1911 ini sudah jadi pabrik kopi, tidak pernah berubah fungsinya. Tidak berubah. Ayo, Oke, sambil jalan-jalan yuk. Ini disalurkan ke mana aja, Pak? Ini Kopinya. ada ekspor, ada yang dibuat
kopi bubuk. Oh, sampai ekspor Oh, juga. berarti banyak dari tempat-tempat kopi sini yang memakai dari Ngambil dari sini? Ngambil dari sini. Oh, Oke. kita lihat tadi langsung Pak ya. Sambil jalan-jalan Pak, sambil lihat-lihat. Wow, Apa ini? Ini gudang. Gudang penyimpanan. kok gelap ini? Ya, gudang penyimpanan, gudang utama. Sorry Pak, ini dibedakan nggak kopinya apa aja? Bedakan, ini ada lar, ada medium, ada Oh, small. ini dari size-nya. Size-nya. Tapi kalau dari jenis kopinya? Jenisnya semuanya kopi jenis robusta. 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 Kenapa Pak? Direbus Hanya atau gimana itu? Bukan, itu kok robusta. Itu orang Jawa nanya, Robusta. Robusta. Tapi nggak, ini apakah memang kenapa robusta aja Pak? Robusta aja karena kita ngolah ada dari Arabica, Ya. tapi di kebun Ngobo, di kebun Kali Gua. Kalau kentut lagi, Iya, Bapak dari tadi kentut kali ya. Saya maaf. Masuk angin, ya. Kasih Nah, tahu, kok bau kopi karung ya? Kentut dong, bukan Bau bau karung. kopi. Iya. Pak, ini kalau karungnya nanya, di aja- sini karyawannya ada berapa, Pak? Otentik karungnya. 51 toh. Ini karung otentik banget ya? Iya, jadul banget ya. Tapi memang dipertahankan seperti ini Pak ya? Ya, karena ini kan kedap air kalau karung. Tuh kan karungnya masih sama dari dulu sampai sekarang kayaknya ya? Iya, warna karungnya juga sama. Tapi kan dengan perkembangan zaman, kenapa nggak dengan karung yang jenis Ini lebih siapa sih modern? nanya-nanya? Anjing. Kayak namanya juga tugas saya kan hanya nanya. Kenapa Pak dipertahankan seperti ini Pak? Ini kita masih mempertahankan pakai karung. Keotentikannya mungkin ya? Tapi lebih ke biar kualitasnya tetap terjaga. Ya, Ini beratnya berapa, Pak? Ini 80. Bukan Bapak berarti. Enggak, saya Oh ya sorry ya. Terus kata, Yang ditanya kopi apa? Iya maaf Pak. sama katanya Bapak sama. Dia kayak marah deh nih orang nih. Marah dia nih. Beratnya berapa Pak satu karung? 80 kilo. 80 kilo. Coba aja kalau enggak percaya. Ya Yang aja. apot toh. Kalau enggak percaya kan Yuangel ngangkatnya kuy. coba angkat. Kalau Pak Budi aslinya mana? Saya asli Kabupaten Temanggung. Oh, Temanggung. Iya. Ada apa lagi Pak di sini Pak? Ya? Ini nih ada lagi nih gudang bahan baku kopi bubuk. Wah, kalau tadi robusta, ini kopi bubuk ya Pak? Kok isinya gamelan? Ini kita jadikan museum. Oh ini museumnya di sini. Ada kopi Kalimantan, Tapang. Ini Ada Temanggung. kopi luwak juga? Ada. Pak bener nggak kopi luwak itu memang harus dimasukin ke dalam luwak dulu habis itu dia keluar jadi Iya. Jadi kotoran. Oh iya. Itu di depan kan ada tadi. Luwaknya. Yang asli. Luwaknya. Yang keluar Oh iya. Iya. Ada beneran. masih ada. Jadi memang kopinya dimakan sama luwak. Iya. Keluar habis itu kenapa? Iya. Kenapa? Apakah lebih enak Pak setelah dari keluar dari perut luwak? Kan ada proses fermentasinya di dalam. Bapak pernah coba nggak makan luwak terus Bapak keluarin lagi gitu? Makan luwak lagi. Makan luwak. Makan luwak. Pakai sambal nggak Pak? Makan kopi. Udah lupain aja lah Pak ya. Ada luwaknya loh Nah, kemarin. mungkin Ada anak luwak. muda nggak tahu kopi luwak prosesnya gimana. Jadi luwak memakan kopi, habis itu dikeluarkan lewat kotorannya. Nah itu dia rasanya berbeda dengan kopi yang biasa. sebelum dimakan sama Betul. luwaknya itu dia. Ini kapan terakhir kali dibuka Pak? Terakhir kali dibuka baru aja. Bapak lucu. Saat. Bapak mau jadi dudas manis. Oh, jangan. Oh ini gilingannya. Gilingan. Grinder ya. juga. Iya. Manual. Gilingan yang manual. Jadi ini gilingannya masih dipakai Pak, yang manual? Yang ini Pak. Oh udah nggak sama Kan sekali? sudah jadi museum. Oh jadi museum. Dan ada tulisan jangan di. Jangan disentuh. Pelanggaran loh. Ya halo. Ya. Kalau dulu memang ini ruang tahanan. Oh gitu? Oh familiar nih Des. Ya. Lu? Jadi kalau ada orang mencuri kopi, sesuai dongeng dari kakek saya dulu dimasukkan sini. Ini pintu kan masih asli Belanda, bangunan ini Iya. asli Belanda. Oke dimasukkan sini terus dihukum Ditahan di sini. Tahan di sini. berapa hari Pak? Kalau jumlah harinya saya kurang tahu. Ya tergantung jaksa penuntutnya. Emang ini kan nggak tahu. Sasananya. Apakah saya salah bertahan? Lihat ini luwaknya Luwak. nih. Oh itu ya luwak benar. Nah ini luwaknya bener nih. Prosesnya berapa lama sih Pak dari makan kopi sampai akhirnya keluar dari perut luwak berapa lama? Ya kita ngikuti luwaknya mau. Kapan dia berak? Kapan dia beraknya? Des. Nah ini Des. langsung. Apa? Bukan. Bukan pacu jalur. Bukan. Oh numbuk. Nusuk. Iya. Alat numbuk zaman dulu itu ada gambar
di atas. Iya, itu gambar Pak, bukan TV Pak. Saya tahu. Yang asli ini, kalau itu gambar. Oh. Kita tahu Pak, kita tahu. Kita tahu soal itu Pak. Ya. Apa nanya? Marah lagi deh. Orangnya temperatur. Iya temperamen. Tapi ini semua ada mesin tik, ada mesin telepon, memang dijadikan musim-musim juga ya Pak ya? Iya, ini kan zaman dulu. Iya. Kalau sekarang kan ada komputer. Iya. Di sini tidak dipakai. Nah, kita simpan di. Kalau nggak dipakai kenapa dijelasin? Sabar, ini jadi emosi. Masih anak tinggi. Maaf. Maklum Duda Pak, Duda. Iya. Duda nggak ada kasih emosian sayang. Pak, emosian. Sudah keren. Sudah keren enggak? Ya. Kalau ini Pak, skema pengolahan kok. Oh, ini prosesnya. Jadi kita lihat teman-teman ya. Prosesnya pertama itu nenen. Panen. Maaf. Oh, tapi Bapak doyan kan? Panen maksudnya, iya. Panen dulu. Panen itu kan petik. Petik, betul. Kita ngeliatin gimana cara kopinya diolah ya. Dan di sana ada kopinya robusta ya. Iya, robusta semuanya. Yang Louis Swiss yang di Pak. Yang lebih lama, untuk keringnya yang lebih lama ya ini. Oh, pirang dino gue Pak. Ini lama, kalau ini hanya 20 jam, 40 jam sudah kering. Jadi Bapak, saya kan coba bahasa Jawa. Bapak bisa jawab bahasa Jawa juga nggak? Seger. Ya sakit ya. Tapi Jawanya halus. wah saget gayo, saget. Muka lu merah. Kita jadi- mau pakai bahasa Jawa atau? Nggak, bahasa Indonesia Pak biar penuh. Nanti kan ada substitusinya, subtitle ya. Seperti itu. Lalu ke produk hilir. Produk Kita ini. produk gilir ini. Produk gilir, nanti ini dari Loh kopi kok pilihan. kacang hijau Pak, green bean? Maksudnya apa? Green bean ini ya kopi biji, bukan kacang hijau. Kopi biji. Marah lagi. Terus di roasting. Wah, di roasting sama stand up nih. Waduh. Roasting, nih. Terus Itu kalau kopi biji ada nggak Pak? Astagfirullahaladzim, ya. apa? Enggak, Pak. Apa? Maaf. Maaf ya. Ya, maaf. Ya abis ini Bapak berdesa berantem nih, abis ini kita akan lihat pertandingan tinju. Di roasting. Roasting. Oh, keluar ke didinginin. Pendinginan. Ya. Don, nih. Oh, baru digiling. Ya, baru digiling. Jadinya terus di packing. Ini ada dari gender. Quality control. Apa? Kontrol. Quality control. Oke. Kontrol. Ada Oh, itu R-nya. ada R-nya. Dan menarik, bukan menarik ya, maksudnya kayak ada penjelasan bahwa anak-anak muda itu kurang aktif atau kurang tertarik dengan Oh iya, ini sama kegiatan itu sebagai tenaga sekarang. kerja di sana gitu. Jadi inilah saatnya kita juga untuk Promosikan. anak-anak muda juga. Ayolah. Oh, ini ada kayu-kayu banyak buat Ya, apa, Pak? kayu untuk pengeringan. Nanti masuk ke tungku-tungku ini. Ini Oh, dibakar. Dibakar. Ada itu masuk yang jalan. Tapi ini autentik banget, tempatnya keren ya. Ya. Dan sekali lagi ini bangunan asli zaman Belanda Asli. dan belum pernah direnovasi. Belum. Pak. Alat-alatnya ini yang Dari Masih jadul. asli. masih asli. Masih awet, Pak. Iya, masih awet. Tapi maintenance-nya gimana, Pak? Ini. Maintenance kita setiap selesai panen. Wah, nabrak dia. Aduh. Udah lewat Jauh tuh. banget ya. Ya. Setiap kita selesai panen kan kita ngolah kopi kan hanya 3 bulan. Ya. Nah, habis 3 bulan itu kita maintenance. Maintenance alat. Itu, ya. Biasa Dan itu biasa selalu. trouble-nya di mana, Pak? Biasa, Pak. Trouble kita di tungku itu di bata. Ampas sisa-sisa Oh, pembakaran iya, ya. iya. Lah, teknisinya dari mana, Pak? Dari sini. Oh, dari sini. Ya, itu teman-teman. Oh, itu teknisinya. Ya. Oh. Mau lihat kayunya masuk di tungku. Boleh kalau Coba. Bapak mau kasih iya. Nah, ini namanya mesin mason dryer. Mason dryer. Ya. Oh, dikeringin Ini ya. pengeringan yang manual. Kalau yang tadi kan fish dryer, ini yang mekanik, sorry. Ini Oh, tadi yang mekanik. manual. Ini itu yang manual. Oke, kenapa nggak semuanya di mekanik ini aja, Pak, untuk lebih ringkas dan lebih praktis? Ketika kita panen awal dan ini mesin mason itu kita kan punya 3 ya. Ya. operasi. Kita menggunakan ini dulu. Kita utamakan pakai yang mason karena ini jaringnya lebih cepat, hanya Ya. 20 jam. Hasilnya juga lebih bagus karena pembalikannya kan. Nah, kenapa masih menggunakan yang manual? Ketika ini sudah tidak muat, Oh. kopi kan harus biar kita segera. olah. Oke. Ya.
lihat langsung pembakaran jenazah. Bukan serem banget itu. Kopi. Itu di Pak, Ambarawa ya. ada itu. Iya. Ini berarti kopinya bukan dibakar langsung tapi di atas ini Pak ya? Itu kopinya di sini. Loh kok dari apinya di sini? Kan ada api, Ah. terus membakar, ada besi di sini ada pipa, namanya pipa. Pakai pipa, coy. Terus dari uap Jadi panasnya di- udara panasnya dikirim ke Wow, iya. Mantap. Teknologinya berarti dari zaman dulu, dari zaman Belanda. ya Belanda. Oh. Siap. Apakah Panas ya, orang, panas ya. orang Indonesia Panas. apa orang Belanda Pak yang menginisiasi untuk ada pabrik kopi ini? Kalau pabrik kopi ini orang Belanda. Oh gitu. Berarti yang ngajarin betul orang-orang Belanda dulu. Orang Belanda. Wow. Belanda hebat ya. Oke Pak, kita cobain kopi Ya, sini ya. ya Pak. Ya, Di mana Pak cobainnya Pak? di sana, Di mana itu, Pak? di resto. Di mana itu? Udah, ikutin aja. Ikutin aja. Akhirnya kita jalan ke rumahnya Om Kris Salam. Wah, ini menarik juga. Kita di Salatiga juga kita memutuskan untuk memakai motor-motor era-era lawas lah ya, era-era zaman 80s, zaman-zaman Om Kris sama Papa. Ini Honda Win sampai gigi berapa sih? Gila nggak bisa ngebutin gue nih pakai motor Gopar Hilman. Kanan naik, gigi satu. Nyampe deh. Kita jalan-jalan, pokoknya di Salatiga akhirnya kita mampir ke rumah Om Kris yang di Salatiga. Yes. Selamat datang, ini rumah kedua. Wah, rumah Jadi, kedua. ya. Oh, itu kan rumah Opa ibaratnya. Ini Iya, rumah Om Kris nah sendiri. ini- Tapi banyak tanaman, Kirain ada simpenan. Iya, kira yang pertama dan yang kedua kan, kan saya gitu. udaranya ada banyak tanaman putih ya Om. Bukan, itu rambutnya. Itu rambut Iya, sorry. Tapi di sini udaranya enak ya, adem ya. enak banget. Emang lebih tinggi Om ya? Budungnya juga kelihatan banget. Wih, buset. Babu. Itu gentengnya lihat. Bukan genteng. Kenapa gentengnya? Om ini masih di tempatnya sama Om nggak? Enggak, ini sebenarnya rumah singgah. Oh. Karena waktu jadi rumah induk tadi kan ada kakak, ada keluarganya. Jadi kalau kita pulang kan nggak enak udah ganggu mereka. Makanya aku bikin rumah ini supaya buat tinggal di sini. Raffi kalau mau beli, Raffi. Bukan Desta tadi yang mau nyari istri di Salatiga kan? Wow. Wow, frontal sekali. Kalau ini daerahnya apa Om namanya? Ini Bugel. Bugel. Oke, sekarang masuk dulu. Oke. Tapi kalau Om Roy ada nggak rumah selain di rumah induk? Saya ada 8 lagi. Lama-lama sombong Om ini. Oke, Ayo kita masuk. Ini foto keluarga nih. Keluarga. Ini zaman aku kecil, ini paling kecil. Itu dia paling kecil. Wow. Gitu. Ini Mas Roy. Ini Om Rudi. Ini Om Rudi. Yang ini udah meninggal yang sini. Oh, iya. Wah, enak banget rumahnya. Enak banget. Terima kasih. Asik banget ya. Estetik banget nih Om. Home sweet home. Kamar. Wow. Sama. Ada kelambunya guys. Kamar. Wah. Oh, ini memang buat honeymoon. Waduh, pas nih sama Ayo, siapa? ayo. Wah, asik banget ya. Enak banget. Thank you. Asik ya? Tadi ini kesana. Om di sini tidur di sini Om. Iya. Frekuensi Om kesini berapa tahun sekali Om?
Setahun sih biasanya aku sekitar 6. Kalau pas sering motoran berarti kan, mampir Oh motoran. iya. Ada yang nempatin nggak Om kalau di sini? Ada. Dari keluarga juga? Bukan, dia ada 2 penjaga, 2 yang ngurus, Penjaga? 2 penjaga, 1 security kalau. Penjaga juga tidur sini gitu? Iya di atas. Oh, ada kamar Ini juga? di atas ini om maksudnya. Bukan. Bukan. Ini ada mezzanine. Mezzanine ya, Ini mezzanine. simpenan. Oh, aduh. Persembunyian itu. Seleranya boleh Om Tapi Kris. langsung keluar. Terus tempat nongkrongnya enak ini. Ubin-ubinnya keren banget ini Jawa. Ubin pesen. Jogja ya? Pesen Jogja, ya. Klasik, vintage banget nih, keren Vintage. banget. Ubinnya itu vintage pesanan, dipesan langsung. Jadi emang enak Dari Jogja banget. ya? Betul. Oh, iya, Dan iya, Om Kris menginformasikan di belakang itu dulunya lokalisasi. Kalau desa nanti internasionalisasi ya, bukan lokalisasi. Aduh, gimana jawabnya? Nyantai lu nyantai. Enak banget, Enak ini. Ini sofanya. Ya, ini spot buat nongkrong di sini. Bangun ini berapa tahun Om? Dari tanah kosong kah atau? Jadi tanah benar-benar kosong, terus turunan gitu kan. Pertama kita bikin render, tapi totally aku setahun ya. Bangunnya setahun. Setahun. Ini dari desain yang maunya Om sendiri seperti ini? Maunya aku. Ini siapa sih nanya-nanya terus? Udah tadi orang Oh iya. Wah disolok, hidungnya disolok. Kan saya utang budi sama dia. Kenapa tuh? Budi Tolong Doremi. kita semua. Oh, iya. Budi Doremi, Budi Doremi. Iya. Oke, kita santai dulu. Tapi Om Kris waktu menciptakan lagu hari ini Itu bukan. beda, itu Kris Jamrut. Semenjak rumah Opa udah nggak ada, udah dijual, memang kalau singgah di Salatiga selalu di rumah Om Kris dan selalu emang nyaman banget. Apa ya? Emang betah banget, homey banget. Ya, jadi Salatiga sebenarnya nggak gede, cuma segini-segini aja Om ya. Dulu kalau kecil sebenarnya dekat rumah Fahala itu turun ke bawah dikit ke belakang itu sekolah. Ada sekolah, gue pernah sekolah di situ sebentar. Oh, sekolah lu masih ada? SD. Udah nggak ada katanya Om ya? Sekolahnya masih, cuman muridnya yang nggak ada. Lah, jadi gedung kosong lu berarti ya? Kosong. Tapi Gading lu tiap kesini pas liburan? Apa pas liburan. Christmas atau gitu? Iya pokoknya liburan gue dulu sempet naik bus raya tuh. Dulu kalau bus kita bisa berhenti depan gang persis, nggak sampai Raya itu kursinya kursi apa pesawat tuh, tau nggak? sekarang. Dulu Enggak, belum. maksudnya kursinya kursi bis raya. Iya bis raya benar. Itu kursinya kursi jadi. Terus di Solo juga ya? Iya, naik raya atau di Wijaya. Pokoknya kalau naik bus itu bus raya. Apollo. Gue pokoknya raya doang. Oh. Eksklusif kan. Iya, eksklusif. iya. Turun bisa depan gerbang persis. Nggak nyampe ke terminal. Zaman dulu banget bis Ya, raya. jadi pokoknya berhenti Om Kris yang berhentiin sopirnya terus kita turun. Kalau naik kereta Senja Utama Ya, gua dulu. kita tidurnya di bawah tuh dulu kan belum ada ini kan. Masih pakai kere. koran. Semarang tapi. Ke Semarang sama turunnya. Nah tadi kita sempat lewatin muncul tuh tempat berenang tadi tuh. Bis muncul Yang tadi. ada ya. Ada bis muncul ada. Buat ke Solo, ke Salatiga. Tapi Om Roy sering kesini juga nggak Om kalau misalnya lagi pas ke Salatiga? Saya selalu sini. Oh iya, selalu. Saya selalu nginep sini. Kenapa? Gratis. Nah, itu. Wise om, wise. Tapi rame banget dong kalau misalnya pada kumpul di sini. Rame. Selalu gitu, selalu teman-teman yang lama pasti pada datang. Seru banget ya. Anda kenapa bengong sih? Bukan saya terkesima, kayak jadi apa ngantuknya tuh dapet. Maksudnya karena suasana tuh anginnya gitu. Ngantuknya Sepo enak banget ini asli. Asik banget gitu. Tapi berarti ini om sekeluarga tinggal kalau waktu itu kan kalau orang tua saya ini, papa saya ini kan 13 bersaudara. Sekarang nih bapak saya tinggal sisa berempat. Kalau ini om sekeluarga tinggal dari berapa? Dari 6 kita bersaudara, tinggal 3. Tinggal 3 om sekarang. Tapi akur Satu semua. cewek Om ya. Satu cewek. Tapi akur semua nih om kan? Akur. Hebat ya. Nah ini. Ini apa Ini ini? nomor berapa om? Ini Amin ini Pak Min udah ini. 30 tahunan. 30 Pertama dari Mas Rudi Ikut Om Rudi. sampai turun ke aku. Setia berarti. Setia. Bukan karena kita nggak bayar. Iya. Mas Min yang kerja di situ memang masakannya sip banget. Jadi memang selalu kangen. Jadi begitu ada kesempatan, ayo Salatiga deh. Jadiin Om sambil numpang ke rumah Om juga ya gitu. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol di rumah Om Kris dan surprisingly juga anak-anak pada suka semua. Desta, Raffi, sama Ariel suka semua sama desainnya rumah Om Kris. Coba Gading sama Papa Roy ini punya ini nggak kayak kan ada brotherhood tapi ini like papahood gitu. Papa and sonhood gitu. Kalau gua sama bokap waduh Ensannya malah udah gede. Dulu kecil Karena musuhan. kecil bukan. benci. Enggak Dulu kecil benci ngomong aja kalau dulu. Karena pas gua kecil bukan lagi sibuk-sibuknya. Sibuk-sibuknya. Jadi ya main film semua segala macam terus bisnis dan yang lain-lain. Jadi begitu udah gede malah baru bondingnya baru udah gede. Pertanyaan saya Om, dia Gading ini termasuk orang yang baik gitu ya. Didikan Om waktu kecil itu gimana? Oh, memang turunan loh. Kalau baik itu Asa aja Kalau kalau baik itu turunan. Saya. Maksudnya turunan kayak Om didikannya apakah memang
Militer Ah, atau bebas, enggak? pertama bebas. Tapi memang dasarnya dia orang baik. Dasarnya dia steril. Oh, dia udah dipotong. Bukan. Hatinya. Iya, hatinya itu bagus. Belum pernah saya marahin dari Nah, kecil. tadi dia cerita. Masa sih? Gading belum pernah dimarahin sama Om Roy. Dari Karena nggak ada alasan untuk marah sama dia. Wow. Oh ya karena dia baik tadi. Karena bagus, cuma satu, kurang rajin menabung, itu aja. Nah, itu kita tahu. Kita tahu kalau itu Om. Ya. Nanti kita kebetulan ingetin ya. kebetulan memang nular. DNA. Iya, kalau itu gua serap semuanya. Bandel mana? Bro, gua tuh nggak ada apa-apanya. Nah, kalau ini kan berdua udah jelas pasti. Oh, berarti ini bertiga ini kali ya? Ini bertiga nih. Mana kenapa Oh, jadi ini. gua? Parah lu, apa lu? Ini yang bersaudara ini bersaudara begini kenapa jadi gua? Apa kebandelan papa paling nempel sampai sekarang? Dulu zaman muda di Salatiga, zaman muda. Udah, pertama tiap hari saya pasti berkelahi. Pasti ada berantemnya ya? Pasti dari SD saya kalau keluar dulu dicegat anak-anak tangsi karena waktu itu zaman anti Belanda. Belanda keok. Setelah kemerdekaan Om ya? Ya, Ya. kan saya SD itu kan masih Transisi. semangat anti Belandanya, jadi saya dianggap Belanda. Dicegat anak-anak tangsi. Saya harus berkelahi setiap hari. Di kampung juga setiap hari. Menang Gede. Om? Sering kalah. Ya, namanya kemudian sering. gedenya terus tambah nakal, tambah nakal. Ya nakal Tapi orang banget. tua lihat Om berantem terus itu gimana Om? Oh dukung. Papa saya suka berkelahi. Oh gitu. Papa Jadi saya kalau kalah suruh balik lagi ya, Pak? enggak kalah enggak. Jadi kalah menang kita bilang menang. Kalau suruh balik lagi ya, Pak. Tapi bandelnya Sampai itu. dia masuk SMA negeri itu dilarang karena adik saya. Karena ada perbuatan saya tidak perlu saya ceritakan di sini. Spill dikit nggak apa-apa kayak ya, Yang mau bakar sekolah bukan sih? kriminal lah, agak kriminal jadi itu. Jadi Om Kris nggak bisa Dia, masuk sekolah. dia padahal ranking 1 dari pengadilan. Oh, iya? Ranking 1 pengadilan, artinya terbagus. Masuk nggak bisa karena adik saya. Tapi Om Kris berantem juga nggak waktu itu? Enggak. Oh, Saya tuh paling baik, saya diem aja. Sampai sekarang lihat, saya diem aja. Apa? Enggak, kalau gitu. Pak, kalau Om Kris kebandelannya ngapain dia, Pak? Nah, coba. Ya itu ke situ. Oh, bandelnya beda. Itu sih. Kelas Nanam singkong. kelas 6 cari jangkrik di situ. Dia. Cari jangkrik di sana Kelas ya? 6. Kelas 6 SD. Dia tuh kelas 6 cari jangkrik di belakang. Masalahnya cari jangkriknya nggak pakai baju. Om Kris mah anak motor banget. Tapi juga papa dulu anak motor banget ya, pas masih muda. Sekarang masih muda. Masih muda. Om kan terkenal playboy banget. Om nih. Ngaku aja, bener kan Om? Ayo. Bukan, gini loh. Ngaku aja. Gini. Saya naksir cewek ini nggak mau. Saya pindah ini nggak mau. Jadi kayaknya banyak, padahal nggak ada yang mau. Masa nggak mau sama? Masa nggak mau sama? Itu ibaratnya kalau nggak mau. Oh, ibarat doang. Ini masalahnya mama ini mau sama ini mau. Tapi bener terkenal playboy dan Gading termasuk terkenal playboy juga. Cuma sering dikecewakan. Aduh. Saya tahu ceritanya semua. Ini PT. Apa tuh? Playboy tolol. Tapi asik juga Salatiga ini ternyata ya. Ya. Masih ada. Soalnya benar-benar di bawah kaki Gunung Merbabu kan, jadi masih dingin, ada. udaranya enak banget. Enak bener. Kalau lagi manggung juga dingin di sini. Gue pernah Lu manggung beberapa kali ya? manggung sini ya? Ada kali 3 atau 4 kali. Kalau lagi di atas panggung dingin di sini enak. Cuman baru sekali ini nih motor-motoran kayaknya nih. Seru lah, ini pengalaman menyenangkan banget apalagi bersama legend-legend Indonesia nih, perfilman Indonesia. Dulu katanya bokap itu di Salatiga itu yang punya motor kehitung. Oh ya? Kehitung jari. Jadi kalau yang lewat siapa dia tahu ya Pak ya? Iya, suara motor kan beda-beda. Motor. Oh, iya. Oh ini sih ini. Kenapa Saya tuh lewat beda-beda? dia tahu. Dulu di Salatiga cuman paling banyak 9 Pak. 9 itu ya orang Melayunya kira-kira 3 atau 3. Yang punya cuma 3. Iya. Dulu kebut-kebutannya di Salatiga apa di Jakarta? Om? Kalau Om? Di Salatiga ke Kopeng gitu, kita copot apa? Ngapot. Bukan, remnya kita copot, lampu kita copot kayak gitu. Jadi, Rem dicopot. Rem harus copot. Berhentinya gimana? Om? Ya pelan-pelan. Oh, apa engine brake ya? Gigi, pakai gigi. Iya, engine brake. Iya. Enggak, Kiki nggak ikut waktu itu. Kiki. Enggak, itu istri saya. Engine brake, Om. Oke. Ya udah berarti besok kita cobain ke Kopeng. Ayo, Spontan. bagus. Nggak pakai rem juga kita. Itu komeng. Ada baiknya naik mobil kata bokap. Enggak, besok kita nanti kita ke Kopeng, kita cobain dari sana apa banyak yang berubah apa enggak Om sekarang Om Kopeng? Om udah lama juga?
Enggak, aku setiap pulang ke sana. Masih sama? Duh, ada karaoke soalnya dia ke sana. Oh iya. Lu kok. Oh iya. Menariknya apa di Kopeng, Om? Positif negatif. Positif. Positif karena untuk tayangan. Kalau positif jalannya bagus. Nah, terus kemudian ada kafe-kafe baru yang buat nongkrong, memang bagus memang. Coffee shop gitu. Iya, iya. Oh, menyenangkan itu. Bagus. Udaranya lebih dingin dari ini. Oh, enak. Seru itu. Om kangen motoran nggak Om Roy? Sebenarnya. Oh enggak. Udah lewat masanya ya. Umur udah. Kadang-kadang Om kalau naik motor langsung kerokan. Om Chris yang bisa sampai sekarang gila banget. Gila banget motornya. Bahkan dia kalau misalnya iseng nih, misalnya manasin motor dari di rumah. Tadinya mau ke rumah bokap, jadi mau panasin motor ke Jatiwaringin. Selesainya bisa sampai 3 di hari yang sama. Bablas. Masa? Sebenarnya apa sih? Lo sering? Iya. Aku ke Bali sering. Sendiri aja, sendiri loh. Sendiri Om. Jadi pagi jam 6 gitu kan, main ke rumah Mas Roy ya gitu. Kok kedeketan. Makan siang deh di Tegal. Udah keburu sampai Tegal, ke Bali kali ya. Ya udah. Ya udah, kita santai-santai dulu Berarti kita istirahat. ke Kopeng berarti ya? Besok Kopeng ya. Oke, Desa kita lihat cari jangkrik dulu situ. Iya. Nah, Oh, yang di sana. Iya. Des. Aku suka ini. Kabarin dong. Iya, nanti gua kasih tahu ya. Gue kasih tahu, kan cari jangkrik, kasih tahu dapatnya apa? Nanti kan ada ininya, ada Apa? Katalog? Ya katalog. Katalog jangkrik. Katalog jangkrik yang bagus yang mana ya. Makasih, mari. Nama namaste. Aduh. Aduh, gue tahu selalu seneng banget kalau riding ke tempat-tempat yang jalanannya itu asik, pemandangannya juga Kayak tadi indah ya? banget. Perjalanannya nikmat banget, santuy. Seru ya, jalanannya kelak-kelok, bukitnya hijau-hijau, udara masih adem, pokoknya asik banget dah, nikmat. Tapi kurang nikmat kalau belum ngopi. Nah. Kayaknya kita butuh inspirasi nih dari secangkir semangat. Terus pisang goreng ini. Sambil pisang goreng, itu dong kopi. Bisa, Kapal api, Special Mix. Nah, Kapal api Special Mix. ayo. Wah, Pak, sini Pak, makasih Pak. Makasih Pak. matur nuwun. Aduh, terima kasih ya Pak. Makasih ya Pak. Suwun. Ini Pak. Pak, makasih Pak ya. Tahu aja deh kopi kapal api Special Mix. Ini perpaduan sempurna kopi dan gula. Wah, ini bikin riding kita semakin semangat. Kopi kapal api Special Mix. Praktis kemanapun, dimanapun, kapanpun, dimanapun. Yang gue suka nih aromanya dan rasanya konsisten. 100% kopi asli, anti campur-campur. Takarannya pas, jadi nggak kemanisan. Perpaduan sempurna kopi kapal api dan gula dalam satu saset. Praktis, langsung seduh. Minum bareng. Susu. 1, 2, 3. Ya. Jelas lebih enak. Ini baru Enjoy Life, Enjoy Life. Oke, Gading, asik ya, semangat terus. Harus dong. Seharian kita riding, kayaknya perlu teh manis hangat nih biar badan kembali segar. Tadi udah mulai batuk Udah habis itu. makanya. Tapi gua kalau teh gua nggak mau pakai gula. Pakai apa? Pakai ini aja, madu enak. Wih. Manuka stick tuh. Ini dia, bener banget Nyo. Ini gue setuju banget, karena madu enak Manuka stick ini cocok, ini dibawa kemana-mana bagus Ya, banget. betul. Selain untuk menjaga daya tahan tubuh kita, madu enak Manuka stick ini juga bisa sebagai pemanis alami pengganti gula. Wow. Gak cuma itu guys, madu enak Manuka stick juga bisa dijadikan penambah energi saat beraktivitas berat nih ya. Kayak olahraga, traveling, dan juga riding kayak Dudas -1 ini, ya nggak sih Kol? Madu enak Manuka juga praktis. Kini dalam kemasan travel nih, kayak begini tuh. Friendly, satu box isinya 10
Stick. Hai, ada Ada tiba. madu enak manuka adalah madu premium. Ini langsung diambil dari sari-sari bunga manuka yang hanya ada di New Zealand. Ini mengandung MGO atau MGO 50 plus zat antibakteri dan antioksidan yang terkandung dalam madu. Wih. Sehingga sangat cocok untuk menjaga daya tahan tubuh. Langsung aja dah. Nah, Kalau gua madu enak manuka juga solusi pas untuk membantu percepatan penyembuhan seperti radang tenggorokan, panas dalam, sakit mah karena memiliki kandungan antiinflamasi. Itu mending lo minum tuh. Ini gue udah satu nih. Lagi nih. Wow. Kalau hari lu gabungin nih. Wah. Oke, madu enak manuka stick. Top mantap is the best. Habis ini baru kita makan sarapan. Sarapan ini katanya ada sambal tumpang enak banget. Iya, sambal tumpang. Tumpang. Kita mampir ke Omah Mase. Ini di belakang rumah kita ada gendongan ya Om ya. Dan ternyata memang ini milik salah satu teman kita juga, anak motor juga. Dan sekarang udah menjadi Dirut Jasa Marga. Yes. Om Rifan. Ini sebetulnya teman lama Ini gue kawan juga lama di juga. klub motor gue yang dulu tuh teman lama gue. Akhirnya ketemu lagi di sini menyenangkan, kita dijamu juga ya. Sama ada sambal tumpang tuh, bubur sambal tumpang. Om Rifan memang treat kita very well. Motor juga aku minjem punya Om Rifan. Langsung kita sarapan makanan wajib Salatiga. Sambal tumpang. Guys, kita lagi breakfast. Ya. Kebetulan ini ke rumah sahabat lama juga, Om Rifan, nih, Pak Dirut. Kita disuguhin ini makanan khas Salatiga. Kalau ke Salatiga wajib makan ini. Sambal tumpang. Sambal tumpeng. Tumpang. Aku ngomongnya apa? Tumpang. Udah ganti. Jadi emang khas ya nih. Khas, pakai bubur. Ariel baru sekali nyobain ya? Baru sekali ini. Enak ya? Enak. Ini bubur karena kita orang-orang tua yang kesini atau gimana? Biar ngunyahnya gampang. Iya, makanya. Aku tadi dikasih tahu ada yang rambutnya putih ke sini. Ravanelli. Ini bakso juga terkenal, baksonya. Baksonya enak. Top ya, makanan enak banget ya. Enak. Pertama, Saya mau kopi. bubur sambal tumpang koyor. Koyor ya? Ini top number one. Ya, sambal tumpang, bakso, satu lagi apa ya? Sambal tumpang. Oh, ngano. Ronde. Ada ronde tadi. Ya itu, enak itu. Udah, Bu. Bakso dulu. Aman. Donte Gi. Om Rifan ternyata orang Salatiga juga ya. Dan deket banget ini Jadi sama Om rumah. Rifan ini alhamdulillah Bapak Dirut Jasa Marga, Yeah. asal dari Salatiga. Woi. Selamat bertugas, selamat menjalankan tugas. Semoga Jasa Marga semakin top, mantap, Amin. integritas. Amin. Di bawah kepemimpinan Bapak Rifan. Sekarang akses Salatiga juga tolnya sudah semuanya ya. Anak motor juga Om Rifan ini. Anak Sepuh ini, SI, pembina SI. Motornya jago banget. Iya, top. Makanya pas. Karena berkendaranya bagus, pas menjadi direktur. Supaya hati-hati ya. Harus hati-hati. Maaf ya. Tetap hati-hati dalam berkendara. Dimanapun kita berada. Makasih ya semua mampir. Makasih. Sama-sama. Makasih. Ini ada Mas Roy, Chris, makasih. Boris juga makasih. Ya, sama-sama. Om Irfan, balik ke Jakarta 3 sering nggak? Frekuensinya berapa tuh? Oh, hitungan 2 bulan mungkin sekali dari 2 bulan. Tapi enak banget, dingin ya? Dan tempat ini memang untuk mengumpulkan keluarga, terus memang saya buat untuk mengumpulkan keluarga. Karena dulu kan suka kangen suasananya. Soalnya masih dingin kan. Iya enak banget ini. Kayaknya mau saya beli di rumah ini. Hei, mana Om Kris mau dibeli rumahnya? Bukan. Ya, kalau lagi cukup. Ya kan pakai duit Raffi. Ini semua mau dibeli. Om Rifan, ini Om Rifan kebetulan lagi di Salatiga ini emang lagi pas pulang atau main aja? Enggak, ini jadi hari seminggu ini ya. Ya. Minggu ini kita telah menyelesaikan khususnya yang tol di exit Prambanan. Baru tuh ya, baru ya. Nah, ini sekarang lagi uji coba, jadi kemarin saya buka gratis untuk masyarakat dalam sosialisasi. Sampai nanti diperkirakan sekitar tanggal 20 ditentukan tarifnya. Jadi exit Prambanan ini
yang sangat ditunggu oleh masyarakat. Karena hanya sekitar 1,6 dari Prambanan. Sehingga tidak macet. Yang sebelumnya kan di Klaten. Parah sekarang tidak banget. sampai Prambanan. Makin gampang tuh kalau mau Makin jalan-jalan. gampang. Yang Salatiganya lagi pas mampir sini. Habis ini, karena ini juga deket Exital kan. Oh, Wah, kita makan enak di sana. banget, ada bakso juga. Dan juga kita juga Terima support kasih. Jasa Marga juga. Iya. Karena Jasa Marga banyak proyek-proyeknya yang nanti kita sosialisasikan juga. Dan juga untuk berkendara di jalan tol dan lain-lain. Ya akan Apalagi mempermudah juga masyarakat Indonesia untuk mengakses dari infrastruktur Iya. harus tetap terjaga. Mudah-mudahan teman-teman Jasa Marga tetap semangat di bawah kepemimpinan Om Rifan. Nanti ya pastinya kita support Jasa Marga selalu lebih maju. semangat terus Om Rifan dan juga Jasa Marga. Ya. Jadi setelah dari Prambanan ini, nanti akan diteruskan lagi. Ya. Akan 2 ruas yang baru. 1 ruas sampai dengan Kalasan, 1 lagi ruas sampai Purwomartani. Jadi udah betul-betul di tengah-tengah Masuk kota, kota. di Jogja. Jadi diharapkan tahun 2026 nanti akan selesai. Wah, mantap. Kita harus Nanti kita undang lagi. Oh iya, nanti kalau mau sosialisasi boleh nih. pasti kita harus support supaya pada tahu semuanya. Kita tes gitu tolnya pakai motor. Jangan, boleh. Pakai mobil. Pakai mobil boleh. Pakai mobil. Salatiga di mata Om Kris. Salatiga di mata aku ya karena aku lahir di situ, aku besar di situ, kemudian ya punya kenangan ya, aku punya rasa kangen terhadap kota itu. Cuman buat aku kota itu ya kota kenangan. Kata orang, ingatan kita nggak kemana-mana. Ingatan saya tentang Salatiga ya kayak zaman dulu, tapi ternyata sudah begitu banyak berubah. Teman-teman saya juga udah jarang ada, kemudian situasinya berubah, masalah berubah, sekarang berubah. Jadi ingatan saya sudah tergantikan dan masih gini. Oke, tapi seperti kata Chris tadi, kota Salatiga apapun saya tetap merindukan untuk selalu pulang, walaupun sudah sangat berubah. Kalau buat aku sendiri, ya I put a respect buat kota Salatiga karena memang kotanya keluarga besar. Jadi ya memang ada rasa kangen, apalagi dulu masa-masa kecil banget, kecil banget. Terus memang jauh banget. Bisa dibilang mungkin Salatiga kan slow pace gitu ya. Orangnya lebih santai-santai. Kita yang di Jakarta tuh cepet banget, buru-buru. Dan satu hal yang paling penting juga, Salatiga adalah kota paling toleran. Nah, itu itu nomor satu. makanya Number one. respect banget. Salatiga itu adalah kota paling toleran di Indonesia. Jadi selalu ada di hati lah Salatiga. Gimana, Bor? Apa tuh? Ya, hari pertama ini kita. Hari pertama gue sih seneng selain kita pakai tema kita kan vintage ya. Iya betul, Pakai karena motor. mengikuti dengan Om Roy dan juga Om Chris. Ya kan? betul. Kita pengen menyamai mereka kayak pas roda-roda gila. Makanya gue pakai itu tuh motor tahun 76 itu tuh. Win. Kenceng banget baru. Apa di belakang mana kencengnya? Pokoknya Tapi Bang- memang motornya nggak bisa. Iya. Emang gue. Maksimal berapa maksimal? 40. 40. Wow. Gue juga gue pakai naik motor Winnya Gofar 40. Jadi Jadi- bisa naik motornya Gofar. Gofar Hilman. Kalau gue bawa Air King memang gue bawa dari Jakarta. Dan akhirnya gue ganti ke Ereking. Biar bisa nyusul dia. Jadi kalau pengalaman gue kali ini adalah touring paling Santai. santai. Jalannya pelan 30. Jujur kita bosen banget nungguin Ariel ya. Tapi itulah dia. Tapi Salatiga indah untuk Wah, enak tapi asik enak. jalanan. Jalanannya Ada macet. bagus, jalannya enak, terus gitu udaranya mendukung banget. Ya. Top banget, ini termasuk trip terbaik kita juga nih. Ya. Enak.